Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, tentunya di channel kesayangan kalian semua, sedulur, channel Misteri. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang terhormat. Beliau Bapak Carik, sedulur. Carik di Kebumen. Bapak namanya siapa dia? Saya Anton, Pak Anton. Ya, Pak Anton. Alhamdulillah ya, setelah tadi saya sempat ngobrol sedikit tentang kisah yang pernah Pak Anton ini lakukan dulu, namun sekarang sudah berbeda. Ya, seperti itu sedulur. Mungkin nanti juga ada sedikit curhatan tentang masa lalu Pak Carik Anton ini. Dan alhamdulillah juga saya diizinkan untuk merekam tentang isi curhatan beliau. Mungkin kita dengarkan baik-baik ya, dan kita simak saja masa lalu yang dahulu pernah pahit dan sekarang menjadi orang yang dipandang itu di masyarakatnya. Beliau ternyata Carik, sedulur. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Satria. Saya ini istilahnya pertama saya silaturahmi, yang kedua saya ingin istilahnya ngobrol sama Pak Satria dari pengalaman saya, dari istilahnya masa muda saya. Istilahnya saya itu ya istilahnya udah berusaha dari ujung kulon sampai ujung timur lah, istilahnya udah saya kelilingin semuanya. Masalah istilahnya riwayat saya waktu kita masih istilahnya di perantauan, saya itu udah yang namanya cari guru ini itu, ilmu ini itu udah saya alami semua. Satu utama saya, yang namanya pengadaan uang, katanya untuk ngambil uang di sana udah saya bawa karung. Itu cerita saya itu yang pertama. Kedua, saya yang namanya jual garam ini itu, yang katanya yang beli itu orang yang jatuh di jalan, enggak ini katanya 1 sendok aja jual 5 juta 10 juta. Saya udah alami semua. Masuk ke gua mana saya udah istilahnya udah saya ini semua lah coba gitu. Tapi hasilnya itu istilahnya selama ini kayaknya sama keluarga tuh jadinya ribut. Cuman kita sebenarnya nggak ada pantangan lah untuk kunci. Mau siapa yang negor, siapa ini, tetap saya jalanin. Sebenarnya mau pengen merubah nasib saya itu supaya supaya lebih maju lah intinya saya. Tapi ya udah berjuang istilahnya berusaha dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sudah saya kelilingin semua. Namanya gunung-gunung udah saya ini lintangkan, udah saya ini terus Pernah atau tidak Pak? Mohon maaf. Iya. Pernah atau tidak? Di sini kan dekat dengan Gunung Serandil. Apakah jangan sudah pernah? Oh, masalah Gunung Serandil saya sudah ke sana. Yang namanya makamnya Bung Karno, Soeharto, petapanya itu di Jambe 5, Jambe 7. Itu udah saya alamin semua di sana gitu. Sampai naik gunung, jalan kaki jam berapa, jam 2, jam 3 itu saya udah sering ke sana. Jam 2 malam. Iya, gitu. Itu udah saya ini pernah ke sana. Yaitu istilahnya ya kemungkinan rencana itu kita ya mungkin atau dari badan kita sendiri kurang dibersihkan atau bagaimana gitulah. Jadi makanya saya datang ke sini
sering melihat istilahnya gending misteri, itu saya sangat tertarik, benar-benar sangat tertarik dengan istilahnya cerita-cerita dari masyarakat tuh. Saya pengen istilahnya kayaknya kok cocok kayak tergiur gitu loh istilahnya. Apakah ini perlu dicoba? Kan jangan sampai kita mencoba itu, jangan sampai putus asa di jalan gitu. Kita terus berjuang gitu terus. Nah setelah saya merantau ke sana kemari, kebetulan saya langsung di kampung saya maaf nih, dicalonkan lah, kita menyalonkan sebagai carik gitu ya. Itu jenengan yang istilahnya dari hati jenengan ingin menyalon sebagai carik, atau memang ada ketika masyarakat itu kompak, Pak, kenapa nggak nyalon menjadi carik? Untuk sebenarnya ya semua orang pengen istilahnya pengen suruh nyalon lurah atau apa, tapi saya pengen dari belakang bawah dulu lah, ini carik, biar tahu pengalaman tuh lurah apa ini bagaimana gitu. Terus masalah ya alhamdulillah untuk saat ini sih emang pendukung untuk jadi carik tuh memang kita alhamdulillah udah sangat didukung sama warga. Cuman untuk saat ini kita kan saya buat istilahnya pertanian lah ya, di kampung, apa istilahnya nanti ada PKK saya didik untuk belajar ini pertanian segala macam atau perikanan. Tapi istilahnya ini lagi banyak godaan atau istilahnya belum rezekinya atau bagaimana, soalnya ini selalu gagal begitu. Jadi setiap panen menanam padi ataupun dari pertanian apapun itu bentuknya itu selalu gagal. Iya gagal, katanya sih apakah istilahnya ini dari tempatnya atau ini, makanya saya ya istilahnya udah kompromi lah sama antar RT RW, sudah saya kumpulkan ini maaf masyarakat semua dari RT ini saya kumpulkan supaya bagaimana solusinya. Makanya saya punya inisiatif sendiri bahwa saya tuh pengen istilahnya ngobrol dengan Bapak Satria ini, seorang banyak yang bicara tentang masalah tasbih. Makanya ya saya jadi pengen lah istilahnya mengemban ilmu yang dari Pak Satria itu ya, saya supaya biar ada arahan lah buat inilah, supaya tuh warga tuh apa bisa pertanian tuh bisa selamat semuanya ya gitu masa kedepannya gitu. Juga saya tambahin juga jadi sebelum tadi saya on kamera, beliau juga mengatakan beliau ini sama halnya selalu ada keluhan dari masyarakat yang terkadang sakit bertahun-tahun tidak sembuh, kemudian ada yang istilahnya itu bisa dikatakan sakit tetapi tidak ada penyakitnya, Pak. Oh iya gitu, betul. Seperti itu. Jadi masyarakat itu selalunya berkonsultasi dengan Pak Carik ini. Ya mungkin karena saya walaupun ini ya sebelum saya jujur saja, walaupun saya baru kenal dengan beliau, namun beliau ini adalah orang yang benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakatnya. Walaupun ya masa lalu beliau ini pernah menjadi orang yang bisa dikatakan orang jahat, namun setiap manusia itu memiliki masa lalu yang kelam ya Pak. Iya betul. Jadi kita jangan pernah meremehkan masa lalu yang dulu kita itu orang jahat, nakal dan yang lain sebagainya. Kita kan belum tahu ke depannya, dan akhirnya Allah ini menguji Pak Anto ini
Anton. Pak Anton ya, Pak Anton untuk berjalan ke jalan yang baik. Jadi berarti sebelum jenengan menjadi canik ini, jenengan aktivitasnya apa itu, Pak? Sebenarnya saya tadinya itu saya ya inilah pengangguran lah termasuknya gitu. Cuman ya istilahnya ya kadang-kadang usaha ya gitu, usaha juga selalu gagal. Udah saya coba sana kemari, istilahnya cari istilahnya orang pintar segala macam, itu udah saya alami gitu. Jadi jenengan dari Kebumen jauh-jauh ke Banyumas ini, apakah dari hati? Kenapa bisa sampai di sini? Oh iya betul ya, saya tadinya kan saya iseng sebenarnya di rumah itu, kadang-kadang kita lagi bengong apa ya untuk jalan keluarnya buat masyarakat ini supaya tuh tidak ada keluhan untuk kita semua juga. Ayo kita ini, saya coba buka-buka YouTube begitu, saya gending misteri ya, itu ternyata itu mungkin ini untuk jalan saya yang untuk buat masyarakat semua nanti, supaya insya Allah ya apa yang saya istilahnya selama ini kita jalanin, mungkinan saya jadi orang jahat atau mungkinan orang nilai saya tuh istilahnya penganut ilmu hitam, itu bagi saya no problem. Jadi ayo kita mau carilah jalan yang benar. Makanya itu saya udah koreksi hampir sedetik-detik saya koreksi ngelihat YouTube, selalu lihat YouTube, istilahnya gending misteri ini kok saya sangat tertarik. Makanya saya kapan saya ada waktu saya langsung main ke rumah Pak Satria di Banyumas begitu. Terus ini luar biasa sekali. Saya terharu ya, karena saya pribadi berarti sama halnya gending misteri itu, jika dilihat itu berarti sama halnya menuntun ya Pak. Iya betul, menuntun jalan kebaikan. Saya sangat terharu jika memang banyak masyarakat yang mungkin setelah melihat gending misteri itu hatinya terketuk, yang dulu jahat sekarang menjadi baik. Nah, jadi ya itulah namanya kita orang hidup ya sedulur. Jadi banyak yang namanya sesuatu kendala di jalan ya Pak. Iya betul. Nah, apakah jenengan kan pernah belajar ilmu hitam ya Pak? Atau bisa dikatakan yang tadi jenengan mengatakan itu pernah apa di mana-mana, dan apakah jenengan dulu ada gurunya Pak? Masalah guru mungkinan kita juga satu pertama kita dari hati kita ya, kita pengen namanya kita pengen punya ilmu. Contoh lah, kita pengen punya rumah kan harus ada kuncinya. Otomatis kan kita harus cari tuntunan dan istilahnya juru kuncinya itu. Makanya udah saya ya mungkin ini jalan yang mungkin saya tuh udah lalang buana, yang namanya pertapatan istilahnya tempat Bung Karno siapa aja udah saya ini gitu. Tapi itu masa lalu ya, masa lalu itu baik ya. Oke, jadi begitu nih sedulur ceritanya. Dan ini mohon maaf buat sedulur semua, jadi tadi beliau ini ingin meminta tolong bahwasanya agar seluruh badannya itu dibersihkan dengan yang mungkin di dalamnya ada energi negatif. Namun saya sangat mohon dan mohon sekali, ini beliau tidak
mau mengizinkan saat pembersihan badan. Ya sedulur, mungkin nanti kita akan lanjut lagi setelah pembersihan badan beliau ini sedulur. Oke sedulur, bagaimana Pak setelah badan jenengan ini dibersihkan? Alhamdulillah, saya datang ke jauh-jauh dari Kebumen ke sini, ke Banyumas ini. Setelah di badan saya dibersihkan, alhamdulillah perubahan benar-benar dirasakan badan saya tuh benar-benar 100% kayaknya plong, tidak ada, kayaknya kelihatan nggak ada kendala sama sekali gitu. Makanya saya benar-benar terima kasih dengan Mas Satria ini telah membantu saya untuk istilahnya setelah saya pulang dari sini, agar istilahnya saya ceritakan sedikit ya Mas, Silakan. bahwa saya tuh banyak warga yang sering kehilangan uang, terus peternakan juga gagal, pertanian juga gagal, istilahnya semualah yang usaha atau gerak dari bidang pertanian itu semua gagal. Ya mudah-mudahan setelah dari sini, setelah badan saya dibersihkan, ya supaya warga tuh benar-benar untuk usaha ini bisa maju untuk masyarakat semuanya. Itu. Jadi setelah saya mohon Pak sama Mas Satria ini, apakah bisa membantu saya meminjamkan tasbih tersebut supaya warga kita bisa maju seperti apa yang diinginkan oleh warga. Makanya dari itu saya benar-benar ini keniatan dari saya pribadi untuk memajukan warga kita supaya sejahtera lah, istilahnya makmur. Dan apa yang setelah saya seandainya atau bisa dipinjamkan, Pak Satria mengucapkan mahar pun berapa saya akan bayar. Betulan saya tuh membawa uang kisaran 100 juta di mobil saya. Makanya mudah-mudahan uang tersebut bisa istilahnya saya serahkan ke Mas Satria ini, supaya terserah mau buat istilahnya sedekah ini kan mau bulan suro lah ya, ini dapat buat sedekah kita terserah. Yang penting saya juga sangat berterima kasih, saya juga supaya bisa membantu masyarakat gitu. Luar biasa. Ya Pak, saya jelaskan jadi ya memang tasbih Kudus Sukmo itu boleh dimaharkan, tetapi tasbih itu bukan sembarang tasbih yang mungkin jenengan itu pernah temui di mana. Jadi tidak semua orang itu bisa memiliki ataupun mengemban amanah tasbih Kudus Sukmo ya. Jadi jika memang jenengan diizinkan oleh eyang saya untuk mengemban amanah, apalagi tadi hajat jenengan ini ingin berbuat kebaikan dan juga membantu masyarakat dari segi pertanian yang dahulu pernah gagal dan peternakan, dan para masyarakat itu uangnya sering hilang, itu bagus Pak. Namun di satu sisi saya harus mengonfirmasikan dengan eyang saya, apakah jenengan diizinkan atau tidak. Seperti itu Pak. Ya bukan masalah saya ini menolak rezeki ya Pak, yang tadi jenengan sebutkan. Jenengan bersedia memahar 100 juta. Saya sangat berterima kasih karena tasbih Kudus Sukmo maharnya tidak sampai dengan
segitu Pak. Dan alhamdulillah lagi jenengan tadi mengatakan ingin memaharkan tasbih tersebut untuk bersedekah. Iya. Itu luar biasa Iya, Pak, betul. niat jenengan dan hajat jenengan. Namun itu jadi tidak sembarangan sedulur saya memberikan kepada siapapun, karena harus ada konfirmasi ya. Mas Tria, apakah tasbih itu mahalnya 100 juta? Tidak ya, mungkin beliau ini mau memaharkan 100 juta dan sisanya itu mungkin untuk bersedekah ya Pak. Iya, betul. Dan uang dari pemaharan itu agar digunakan untuk hal kebaikan seperti itu sedulur. Tapi saya harus ngomong dulu sama Eyang Sugiono ya sedulur. Jadi ya itulah, nanti saya akan mencoba ya Pak, Iya. berkomunikasi dulu. Dan ini mungkin karena jenengan penonton Geding Misteri ya Pak, Iya, betul. pasti pernah mendengar Eyang Sugiono ya. Iya, betul. Ya, coba saya hadirkan agar jenengan lebih mantap. Nanti jika Eyang mengizinkan ya berarti rezeki jenengan Pak. Iya. Seperti itu ya. Terima kasih. Namun jika tidak mengizinkan ya mungkin belum rezeki, seperti itu ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kamu Tria? Kamu manggil-manggil saya. Saya ini lagi ngapain Randa? Kenapa kamu panggil saya? Apa, ada apa urusannya? Oh, benar apa yang saya rasakan? Bagaimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya mungkin jenengan ini kaget melihat saya ya, Iya. yang mukanya bercahaya seperti ini. Tenang saja, saya bukan orang jahat. Iya. Saya dari tadi mendengar perkataan kalian dengan Tria ini. Jenengan ingin memaharkan tasbih Godo Sukmo, benar? Iya, betul. Untuk apa? Ya, untuk istilahnya untuk usaha masyarakat yang selama ini mengeluh, yang sering kehilangan uangnya atau pertaniannya selalu gagal gitu. Jadi saya pengen mensejahterakan warganya supaya tuh lebih maju untuk masa depannya gitu. Iya. Ya, jadi itu niat kamu datang ke sini ingin menolong masyarakat di sana. Iya, betul. Ya begini Satria, nggih yang saya akan mengizinkan karena saya melihat Tria ini adalah orang baik. Memang benar beliau ini memiliki masa lalu yang suram. Benar atau tidak? Iya, betul. Iya. Sebelum kamu datang ke sini, saya ini sudah melihat dari jauh. Begitu. Ya, alhamdulillah, Tria. Jadi nanti kamu gunakan uang itu untuk membuat suatu surau. Eyang berapa mahar tasbihnya?
Ya, jadi begini ya, cucu-cucu saya. Sebenarnya mahar tasbih Kudo Sukmo atau gelang itu maharnya 5 juta ya. Namun jenengan ini ikhlas mau memaharkan 100 juta. Yakin saya ikhlas untuk memaharkan uang 100 juta itu, supaya yang penting saya, warga saya sejahtera. Jangan sampai ada gangguan-gangguan lain dari atau rojak atau yang ini. Iya. Warganya semua. Iya, baik. Saya mengerti. Tujuan kamu ini benar. Kamu memiliki jiwa kepemimpinan. Sebab maka dari itu saya ini mengizinkan agar tasbih itu dibawa ke desa Iya. sana agar bermanfaat Amin. oleh masyarakatmu. Amin. Tetap rendah hati. Iya. Saya tahu nama kamu. Iya. Kamu jabatannya Carik. Iya, betul. Iya, saya tahu. Tria belum ngomong saja sudah tahu saya. Ya begitu. Oke. Ya, saya datang ke sini hanya ingin mengatakan itu. Tetapi perlu kamu ingat, ya, jangan disalahgunakan tasbih itu. Sebab tasbih itu harus dijaga. Jadi ya seperti itu. Ya sudah ini ya, cucu saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah. Ya Allah, ternyata yang hadir teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak tadi Pak? Itu adalah Eyang Sugiono Pak. Aduh, alhamdulillah. Gimana tadi beliau mengatakan seperti apa Pak? Dia mengatakan, istilahnya dia mengizinkan untuk hal kebaikan untuk saya, untuk memajukan desa. Itu benar-benar saya sangat berterima kasih kepada Mbah Sugiono yang telah mengizinkan saya untuk memegang tasbih Gondok Sukmo supaya warga kita lebih maju dan sejahtera. Amin. Oke sedulur, alhamdulillah ya. Setelah diizinkan jadi lebih mantap lagi. Jadi ya bukan dikira ini saya gimana ya. Insya Allah dari pemaharan yang jenengan akan maharkan Pak, Iya, akan saya gunakan. Kebetulan untuk ini kan saya ditugaskan oleh Eyang itu untuk membuat suatu surau. Nanti insya Allah dari pemaharan itu akan saya buatkan suatu surau yang ada di daerah pelosok sana. Seperti itu Ya, oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah sedulur, setelah saya kedatangan tamu beliau ini luar biasa. Mungkin video pada malam hari ini saya akhiri dulu dan saya akan berbicara dengan beliau ini sedulur. Oke, mungkin video malam hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.